Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila dengan NIM 016. Di sini saya akan mengulang materi tentang konsep dasar media pembelajaran dalam mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Arman MPD. Materi yang pertama membahas tentang apa itu media. Jadi, media adalah kata jamak dengan kata tunggal yaitu medium yang berarti alat, saluran, dan channel. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran atau materi pembelajaran. Nah, orang yang mengirim pesan disebut dengan sender atau guru, dan orang yang menerima pesan disebut dengan receiver atau siswa. Nah, siswa itu dapat menerima pelajaran dalam bentuk teks itu sekitar 10%, dalam bentuk audio 20%, gambar 30%, diskusi 50%, presentasi 70%, kemudian dengan bermain peran 90%, dan dengan media konkret 100%. Nah, pembelajaran kata dasarnya adalah belajar. Jadi, belajar adalah proses perubahan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman. Perubahannya harus permanen. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang disengaja agar terjadi belajar. Sehingga demikian, tugas guru bukan hanya mengajar tetapi membuat siswanya belajar. Nah, setelah memahami konsep dasar tersebut, selanjutnya kita masuk ke proses komunikasi dalam pembelajaran. Proses ini meliputi encoding, decoding, message, channel, feedback, dan noise. Yang pertama ada encoding, yaitu proses menerjemahkan, mengubah pesan agar mudah dipahami. Yang kedua ada decoding, yaitu proses ketika siswa memahami pesan seperti mendengar penjelasan, melihat gambar, berpikir, dan memahami. Ketiga ada message, yaitu pesan atau isi yang ingin disampaikan. Keempat, channel. Channel adalah media atau cara penyampaian pesan. Kelima, feedback, yaitu umpan balik respon dari penerima pesan. Keenam ada noise, yaitu gangguan yang membuat pesan menjadi terlambat. Gangguan ini ada dua macam, yaitu yang pertama gangguan dari dalam, misalnya bosan, mengantuk, dan tidak konsentrasi. Yang kedua gangguan dari luar, misalnya ada yang terlambat, berisik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Nah, media ini membantu menyampaikan tujuan agar siswa tahu arah pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Media yang menarik dapat meningkatkan semangat dan minat belajar siswa. Yang ketiga, ada menyajikan informasi lebih lengkap. Nah, media ini membuat materi lebih jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi. Media mendorong siswa untuk bertanya dan diskusi. Kelima, mengarahkan aktivitas belajar. Nah, media membantu siswa tetap fokus dan mengikuti langkah belajar. Keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Media membantu guru mengatur jalannya pembelajaran. Ketujuh, memberikan penguatan. Media ini memperjelas materi agar pemahaman siswa semakin kuat. Delapan, memberikan simulasi. Nah, media memungkinkan siswa melihat atau mencoba proses secara tidak langsung. 9. Melakukan penilaian. Nah, media ini digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa. 10. Administrasi belajar. Media membantu pengelolaan materi dan tugas. 11. Penelitian dan pengembangan. Nah, media ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu media digunakan untuk memenuhi 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian.
Media digunakan di awal pembelajaran untuk membuat siswa fokus dan tertarik, misalnya lewat gambar, video, atau pertanyaan menarik. Kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, media ini membantu guru menjelaskan apa yang akan dipelajari dan hasil apa yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, tanya siswa tentang pengetahuan sebelumnya. Nah, media bisa digunakan untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya agar siswa lebih siap menerima materi baru. Yang keempat, menyampaikan materi. Bisa dalam bentuk ceramah, menyetel video, dan lain-lain agar penyampaian materi itu lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Yang kelima, menyediakan panduan atau petunjuk kepada siswa. Nah, media ini memberikan arahan atau langkah-langkah yang harus dilakukan siswa saat belajar atau mengerjakan tugas. Yang keenam, memberi latihan kepada siswa. 7. Umpan balik. Media membantu memberikan respon atau koreksi terhadap jawaban siswa agar mereka tahu apakah sudah benar atau belum. 8. Memeriksa pemahaman siswa. Media ini digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa melalui tes, kuis, atau tugas. 9. Meningkatkan ketahanan agar tidak lupa. Media membantu memperkuat ingatan siswa dengan memberikan tugas lanjutan atau pekerjaan rumah agar materi tidak mudah dilupakan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.